Now being recorded. Iya. Sudah ada pemberitahuan rekaman? Udah. Sudah. Kalau itu diizinkan, kalian bisa tetap ikut. Kalau tidak, nah itu kayak Mbak Vira ini keluar nih. Tadi salah ngeklik mungkin. Iya, kita mulai ya. Kameranya dinyalakan? Udah mandi tau? Wah, pakai peci ganteng ya, Rek. Bagus. Ayo, Mas Arya. Iya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mandi? Udah. Udah sarapan? Sudah. Ada yang belum, nggak apa-apa. Kan sebentar, 1 jam toh paling tah ini sampai jam 9 mentok ya. Nanti habis ini langsung sarapan. Makan banyak. Loh kok makannya banyak sekali? Habis mikir, Bu, lapar. Bilang gitu ya. Nggak apa-apa ya. Semoga yang belum sarapan tetap fokus mendengarkan suaranya Bu Iin. Kita Google Meet hari ini. Jangan fokus pada kerucuk-kerucuk perutnya gitu ya. Iya. Kita mulai langsung Bu Iin tampilkan untuk PowerPoint-nya. Agak kedengeran Bu suaranya. Cek, gini aja ya. Sudah. Berarti, oh iya, berarti gini, enggak apa-apa wis. Saya tampilkan PowerPoint-nya dulu. Nah, seperti ini. Ini loadingnya Masya Allah sekali. Kemarin habis diperbaiki. Kalau kemarin malah musernya itu parah, Cah. Ini hari ini juga kok masih. Mas Dava, kok nggak pakai seragam, Nang? Kenapa, Nang? Astagfirullah, ini sinyalnya sekolahan ini. Bentar ya, sabar ya. Ini sharing PowerPoint-nya, tapi ini masih muser ya, Cah. Saya malah gangguan ya, Cak. Aduh. Malah gangguan ini. Betul kan? Ya Allah. Halo, Cak? Halo? Aduh, lihat Bu sinyal. Nih. Nah, gangguan. Sinyalnya jelek. Wih. No.
Halo. Halo, Halo. masuk nggak suaranya? Masuk. Habis keluar ya ini ya? Iya, sinyalnya masih gangguan, Cah. Ya, saya ulangi lagi ya. Iya. Masih saya coba untuk menampilkan PowerPoint-nya. Muncul nggak, Cah? Betul. Ya, muncul. Bismillah. Jika tidak ada halangan lagi. Iya. Kita lanjutkan masih materi ini yang di silent dulu, Nang. Di mute dulu ya. Soalnya direkam kerusuk-kerusuk gitu. Iya. Nah, kita lanjutkan materinya. Ini pertemuan kedua zakat fitrah dan zakat mal. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu. Yo, di-unmute bersama-sama, dimulai dengan basmalah, kemudian baca doa ini. Bisa toh? Saya ya bersama-sama. Nah, kita mulai untuk hari ini. Kompetensi dasarnya ada 4 nanti, 1.8, 2.8, 3.8, dan 4.8. Namun untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya diwujudkan dalam tujuan pembelajarannya, nanti kalian harus bisa 5 hal. Yang pertama yaitu setelah memperhatikan penjelasan guru dan pendalaman materi, peserta didik dapat melaksanakan zakat dengan ikhlas. Yang kedua, dapat berperilaku empati dan gemar menolong kaum duafa sebagai implementasi dari pemahaman makna zakat. Kemudian yang ketiga, dapat menelaah ketentuan zakat mal dengan benar. Jadi nanti poinnya kan di zakat malnya ya. Kemudian yang keempat, dapat menyelesaikan perhitungan zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Kemudian yang terakhir, mempresentasikan hasil hitungan zakat fitrah dan zakat mal. Nah, kenapa sih pentingnya untuk berzakat itu? Nah, perhatikan video berikut ini. Sebentar. Sebentar. Agak kedengeran Bu suaranya. Untuk meringankan beban hidup masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19, penggalangan zakat harta makin digencarkan. Ya, lembaga zakat pun mendorong warga untuk mampu menyalurkan zakat secara online.
Penghimpunan dan penyaluran dana zakat harta atau zakat mal oleh lembaga-lembaga zakat yang diakui pemerintah akan sangat membantu meringankan beban warga miskin terdampak COVID-19. Dengan disalurkannya dana zakat kepada warga miskin dan juga usaha kecil akan membuat roda ekonomi masyarakat tetap berputar. Di tengah keterbatasan gerak akibat pandemi COVID-19, sejumlah lembaga zakat seperti Dompet Duafa menggencarkan layanan zakat melalui fitur digital atau online. Dengan cara ini, masyarakat dapat membayar zakat dengan tenang, serta penyaluran zakat bisa tepat sasaran. Tahun ini, sejumlah lembaga zakat terus menggencarkan, menghimbau, dan mengajak masyarakat berbagai macam strategi fitur digital. Sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi memudahnya berzakat dan berdonasi melalui pembayaran digital, lembaga zakat terus menggencarkan layanan digital fundraising. Dengan banyaknya penyaluran zakat mal, diharapkan kondisi warga yang dilanda kesulitan bisa tetap bertahan dan jalinan sosial masyarakat semakin meningkat. Tim Liputan, Trans 7. Iya, sudah dilihat ya tadi ya. Ini agak tidak seperti Zoom sebenarnya. Google Meet itu ya agak rempong kalau menurut Bu Iin. Tapi kan kemarin mengikuti permintaan kalian toh, permintaan mayoritas dari kalian untuk pakai PowerPoint gitu saja. Nah, itu Bu Iin apa? Ya udah pakai Google Meet gitu. Makanya ya udah nggak apa-apa pakai Google Meet gitu ya sambil sama-sama belajar ya. Nah, tadi sudah kita lihat nih, yang ini bagian ini adalah motivasi atau urgensinya. Kenapa kok pentingnya zakat mal itu? Sebenarnya kalau semua orang yang mampu, yang mencukupi nisabnya itu membayar zakat mal, itu akan sangat menolong perekonomian negara kita, ya toh. Bayangkan aja kalau semua orang kaya itu membayar zakat mal semuanya, kemudian digunakan untuk membantu kaum duafa, wah berapa triliun yang bisa digunakan untuk membantu, kan gitu, banyak sekali ya. Iya, hari ini kita masih pakai kelompokan dengan pembagian kelompok masing-masing sama, yaitu jumlahnya ada 7 kelompok ya, masing-masing kelas ya. Ya. Oh iya, masing-masing kelas ada 7. Kemudian ini saya berikan contohnya. Perhitungan zakat fitrah dulu. Perhatikan contoh berikut. Dalam satu rumah terdiri atas suami, istri, 3 orang anak, dan seorang nenek. Hitunglah jumlah kilogram beras yang harus dibayarkan untuk zakat fitrah. Yang kedua, total uang yang dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah jika harga 1 kilogram berasnya adalah 12.000. Catatannya di atas ini ada, yaitu zakat fitrah dibayarkan sejumlah 2,5 kilo atau 3,2 liter makanan pokok daerah setempat. Nah, kita sepakati dulu, kalau daerah kalian pakainya kilogram, apa pakainya literan? Kemarin dua-duanya. Kita sepakati dulu, banyak yang kilograman apa literan? Kilogram. Sama, baik, kita sepakati pakai kilogram. Berarti kalau kilogram, 1 orang berapa kilogram? 2,5. Pinter. Cara yang pertama, yaitu langkah pertama, hitung jumlah orang dalam satu rumah itu. Tadi ada siapa saja? Ibu, ayah, 3 orang anak, nenek. Ojo, cepet-cepet. 1. Suami. Atau ayah. Kemudian yang kedua, Istri. ada istri atau ibu. Kemudian anaknya ada 3. 3. Terus Seorang nenek. Jadi jumlahnya ada berapa? 6. 6 orang, pinter. Nah, langkah kedua, hitung jumlah berasnya dengan cara mengalihkan jumlah orang tadi. Kita sepakat pakai 2,5 kilo. 6 kali 2,5 kilo. Ya, no, ini orang tidak hanya pelajaran agama ya toh. Saya kayak kemarin pas Bu In sampaikan di grup, ada yang menjawab, kok kayak pelajaran apa sah?
Matematika. Matematika ya toh, betul, karena memang zakat mal urusannya dengan zakat fitrah maupun zakat mal itu kan perhitungan, jadi ada hubungannya dengan matematika ya. 6 kali 2,5, jadi jawabannya ada 15 kilo. 15 kilo. Baru yang untuk mencari jawaban yang B, langkah ketiganya tetapkan harga beras saat ini, di situ sudah ada yaitu 12.000 per 1 kilo, berarti total 15 kilo kalikan 12. 12 apa? 12.000, pinter. Jadi totalnya 180.000. Nah, kesimpulannya untuk zakat fitrah itu gampang. Kuncinya ada pada jumlah orang yang menjadi tanggungan zakatnya. Dalam satu rumah itu ada berapa orang? Yuk, sekarang kita coba hitung bersama-sama. Kita coba hitung bersama-sama. Saya tunjuk ya. Coba Mbak Cynthia Putri. Di rumahmu ada siapa aja? Ibu, saya, kakek, nenek. Siapa aja, Dok? Ibu, bapak, Ibu, 1. Bapak, 1. sayang, Siapa? kakek, Kakek 1. Terus? Nenek 1. Terus? saya. Sama Mbak Cynthia saja. Iya, Nah, berarti satu rumahnya dijawab bareng-bareng. Satu rumahnya Mbak Cynthia ada berapa? Ada berapa, Cah? 5 orang, pinter. Berarti nak menghitung zakat fitrah 5 orang dikalikan berapa, Cah? 2,5 kilo. 2,5 kilo. Berapa itu, Cah? Ayo dihitung. 5 kalikan 2,5. Berapa? Berapa, Cah? 12,5. Pinter, 12,5 kilogram untuk zakat fitrahnya. Kalau misalnya berasnya 1 kilo harganya 10.000, berarti total uangnya berapa? Kalikan 12,5, berapa tadi? Kayak kalian pakai kertas toh, bawa buku tulis PAI toh, bawa pulpen toh, orek-orek. 12,5 kalikan 10.000 ya. 125.000. Pinter, 125.000. Siapa itu? Mbak Dindita? Iya, Bu. Oh, pinter sekali, bagus. Seperti itu ya, Cah. Itu main sama kayak matematika toh. Nah, pinter. Itu ya, itu untuk zakat fitrah semudah itu. Yang penting kuncinya ngitung jumlah dalam satu rumah yang menjadi tanggungannya. Kemudian perhitungan zakat mal. Nah, kunci di pojokan atas itu. Untuk menghitung zakat mal yang harus dikeluarkan, maka wajib diketahui macam-macam harta yang harus dibayarkan zakat malnya beserta nisabnya terlebih dahulu. Di sini ada 7 hal, 7 pokok zakat mal. Rasa bingung ngapal kene gimana? Kamu lihat di situ ada kata kunci sing mirip-mirip. Coba dilihat dulu, bisa di zoom tuh, Cah, di HP kalian tuh, Cah? Bisa, Bu. Bisa, coba temukan ben ngapal kene gampang gimana ya, biar mudah mempelajarinya ya, dilihat. Temukan kata kunci kemiripannya. Sudah? Ketemu mirip-miripnya enggak? Ketemu enggak? Apa? Di situ ada emas, ada sing mirip lagi apa? Perak. Emas sama perak itu berbeda. Bedanya emas itu kan 93,6 gram, kalau perak 624 gram. Nah, kalau kalian perhatikan dengan sesama, yang mirip itu 1 emas. Yang kedua perdagangan, ya toh? Nisabnya itu seharga dengan 93,6 gram.
93,6 gram apa? Apa Cah? 93,6 gram emas ya toh. Penghasilan itu juga sama. Seharga emas 93,6 gram, tabungan juga sama. Jadi kamu bayangin emas, perdagangan, penghasilan, tabungan itu sama. 93,6 gram emas, kemudian sudah punya selama 1 tahun, maka wajib dizakati sebesar berapa Cah? 2,5%. Nah, yang beda itu ada pada perak. Kalau perak tadi berapa Cah? 624 gram. Tapi kadarnya sama, yaitu 2,5%. Nah, yang paling beda lagi yaitu ini. Pertanian. Pertanian itu nisabnya 750 kg untuk setiap panen. Ada yang orang tuanya petani enggak? Enggak Cah? Di antara kalian ada enggak? Enggak ada. Oh, sini petani jarang berarti ya. Oke. Jadi, kalau petani itu panennya itu tidak 1 tahun sekali, Cah. Tapi ada yang tergantung tingkat kesuburan tanahnya toh, ada yang sampai 2 kali, ada yang bahkan sampai 3 kali. Nah, itu membayarnya itu bukan setiap 1 tahun, tapi setiap apa Cah ini Cah? Setiap panen. Misalnya ini angkat 1 tahun 2 kali. Bulan Juli panen. Sama bulan Desember panen. Lah, saat panen itu kalau airnya gratis, mengandalkan air hujan, itu kadarnya bayar jumlahnya itu 10%. Tapi kalau airnya bayar, misalnya pakai irigasi gitu bayar, jadi kadarnya bayar zakat malnya cuma 5%. Itu. Bukan 2,5% lagi ya. Itu yang berbeda cuman pertanian tok. Sama satu lagi yang berbeda yaitu barang temuan. Barang temuan tidak ada jumlah berapapun, meh kamu nemu uang 1 juta, 2 juta, atau 100.000 sekalipun, itu wajib langsung dibayarkan zakat malnya sebesar berapa Cah? 20%. Bu, 20% itu berapa toh? Gampangnya gini. 2 diorek-orek yo. 20 atau gini wes ben ketok gimana ya? Sik tak tambahi slide ya. Slide. Kelihatan ya, Cah? Iya. Kelihatan? Coba cara menghitungnya gimana sih, Bu? Nih, misalnya ini sambil belajar, Cah. Tadi Bu Iin nemu uang 100.000. Oh enggak. Ikuti. 100.000. Tadi nak menemukan uang itu kadarnya berapa persen, Cah? 20%. Berarti ngitungnya gimana? 20 per 100 100.000. Tadi balik boleh. 20 per 100. Per gimana ya? Harusnya gini. Saya ulangi. Harusnya nak nulis per pakai ini. Nah, ini deh. 20.000. 20 per 100 dikali pintar kalikan 100. Nah, gini ya. Kali 100.000. Alah. Bawahnya, Bu. Nah, sama dengan 20.000. Terus ngitungnya gimana, Cah? Coret Gimana kok bisa 20.000? itu dibawakan per 100. 100 dikalinya kan 100.000. Nolnya dicoret. Pinter. Iya, ini nolnya
nolnya ini kan ada 2 toh. Ya toh, ada 2 ini dicoret 2, ini juga nolnya. Ini maksudnya nolnya ya yang dicoret ya. Mudeng ya. Iya. Nolnya dicoret 2, tinggal 20 kali 1 berapa? 20 kali nolnya 3 gitu tah. Nah, pinter. Bisa ya tah? Ngitungnya ya tah? Tadi contoh tadi misalnya tentang pertanian tadi kita ingat kembali, pertanian kan syaratnya ada 2 tuh Cah. Kalau panen sendiri airnya gratis atau air hujan berapa persen? 10%. Kalau airnya bayar berarti 5%. Pinter. Kita coba pakai yang airnya bayar deh biar ini Bu Iin panen karena Bu Iin juragan apa? Misalnya punya sawahnya banyak besar, deh. Bu Iin panen sebanyak 9 kuintal. Airnya gratis. Ya, langkah pertama kita rubah dulu. 9 kuintal itu berarti berapa kilo? Berapa, Cah? 90. 1 kuintal itu berapa kilo? 1000. Hah? 1000. Kalau 1000 kilo itu namanya 1 Ton. Beda gitu. Berarti kalau kuintal berarti berapa? 100. Pinter. Berarti nak 9 kuintal berarti berapa? 900. Pinter ya. 900 kali. Dikalikan. Oh, karena air gratis. Airnya bayar ya? 10. Iya. Saya ulangi. Airnya membayar. Air membayar. Nah, berarti kalikan berapa kalau airnya membayar? 5%. Pinter. Sama dengan cara menghitungnya berarti 5/100 kali 900. Pinter. 5/100 Kali 900. kalikan berapa? 900. Kali 900. Nah, ini kan sama. 100 nolnya ada 2. 900 nolnya ada 2. Diapain, Cah? Coret-coret. Pinter ya. Ini sekalian matematika ya, bagus. Di Indek Bu Sri Agus 45. berapa, Cah? 45 apa? 45 apa? 5 kilo. 45 yang pakai angka 5 kilo. ya. Jadi harus membayar zakat mal sebesar 45 kilo. Bisa, Cah? Bisa ya. Kuncinya itu ini ya. Jadi nak emas, perak, perdagangan, penghasilan, tabungan itu semuanya 2,5%. Sedangkan kalau pertanian, kalau airnya gratis, air hujan atau air sungai, itu berarti 10%, kalau airnya bayar 5%. Sedangkan kalau nemu, barang temuan itu 20%. Sudah jelas? Udah ya. Nah, sedangkan, ini sebelahnya ini, unggas dan perikanan, maka zakatnya adalah jika batas harga unggas setara dengan emas juga. Unggas dan perikanan sama. Itu nak misalnya ternaknya ayam. Kan ada tau di sini ada daerah sini ada kandang ayam besar itu enggak? Nah, ada tau. Itu kalau seharga emas 93,6 gram, maka zakatnya 2,5%. Bu, kalau bukan ayam, Bu. Kalau mbah saya punya kambing kok, Bu. Banyak kok, Bu. Kita lihat. Ini ada namanya binatang an'am. Jadi binatang-binatang besar contohnya unta, kambing dan domba. Mas Dava di silent, Mas. Di mute, Mas. Oke. Nah, pinter. Tapi karena unta itu tidak ada di Indonesia,
jarang toh, seorang ternak unta itu kayaknya langka banget di Indonesia. Itu tidak usah kita bahas, langsung ke sapi atau kerbau dan kambing atau domba. Itu kalau Mbah He tadi punya kambingnya berapa? 15, Bu. 15 ekor. Di sini berarti masuk ke barisan yang pertama ini, 1 sampai 39 ekor. Wajib membayar zakat tidak, Cah? Tidak wajib. Kenapa kok tidak? Kenapa? Karena belum mencapai nisab. Pinter sekali, iya kan batasnya. Kalau 1 sampai 39 ekor itu masih dihitung sedikit. Nah, beda kalau mulai 40 ekor. Misalnya, saya punya kambingnya 50 ekor, Bu. Berarti sudah bayar zakat? Belum. Nah, zakatnya yaitu 1 ekor kambing atau domba dengan usia 2 tahun lebih, seperti itu. Dan ini batas-batasnya. Termasuk sapi juga sama. Orang kaya raya sekali punya sapinya 20 ekor. Punya sapi, dia bisnis sapi 20 ekor. Sudah wajib bayar zakat belum? Belum. Kenapa kok belum? Belum mencapai nisab. Belum mencapai nisab. Pinter. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Karena ini ada video, Buin suaranya Buin silent dulu sebentar. Nah, ini karena memang harus gini kalau Google Meet tidak bisa Pertama, Rina memiliki emas sebanyak 1 kilogram. Emas tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun. Apakah Rina wajib membayar zakat? Jika iya, berapa rupiah zakat yang harus dikeluarkan oleh Rina jika harga emas saat ini adalah Rp100.000 per gram? Langkah pertama yang harus anak-anak lakukan adalah lihat dulu apakah sudah mencapai nisab betul. Lihat nisabnya. Rina memiliki emas 1 kilogram. Tadi nisab emas itu adalah 93,6 gram. Berarti Rina sudah mencukupi nisab. Kemudian lihat waktunya atau haulnya. Haul emas itu adalah 1 tahun. Lihat di soal, apakah Rina sudah memiliki selama 1 tahun? Ya, berarti Rina wajib membayar zakat karena sudah memenuhi nisab dan haul. Kemudian, cara menghitung zakatnya, anak-anak rubah dulu dari 1 kilogram, rubah menjadi gram, berarti 1000 gram. Kemudian, kadar zakat untuk emas itu adalah 2,5%. Nah, dikalikan ke emas yang dimiliki oleh Rina. Tadi Rina memilikinya 1000 gram, berarti 2,5% dikali 1000 gram, kemudian dikalikan ke harga emas yang berlaku, dikali 100.000. Jadi hasilnya Rina harus membayar zakat mal sebanyak Rp2.500.000. Begitu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Jika iya, rubah menjadi gram dan ke emas yang dimiliki sebanyak 2 juta. Petani sedang memanen padi di sawah. Sawah tersebut diairi dengan air yang berasal dari PDAM. Setelah dihitung, padi tersebut berjumlah total 1 ton. Apakah petani tersebut wajib membayar zakat mal? Jika iya, berapa kilogram besar zakat yang harus dikeluarkan petani tersebut? Oke, langkahnya sama seperti tadi. Lihat dulu nisab dan haulnya. Ini berarti tentang pertanian. Kalau pertanian, haulnya itu ketika panen. Nah, berarti sudah mencukupi haul. Kemudian, lihat nisabnya. Nisabnya itu adalah 750 kg. Nah, sedangkan di sini petaninya memiliki 1 ton. 1 ton itu berarti 1000 kg. Sudah melebihi dari nisab.
Berarti petani tersebut wajib membayar zakat karena sudah memenuhi nisab juga haulnya. Kemudian cara menghitungnya tinggal dikalikan. Tadi untuk pertanian ada 2 kadar zakat, ada yang 5% dan ada yang 10%. 5% itu untuk pengairan yang berbayar seperti menggunakan PDAM, kemudian 10% untuk pengairan yang gratis menggunakan air hujan. Di sini petaninya menggunakan air PDAM, berarti kadar zakatnya adalah 5%. 5% dikali 1000 kg berarti 50 kg. Nah, zakat yang harus dibayarkan oleh petani adalah sebanyak 50 kg. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini mudah dipahami? Baik, kita lanjutkan ke soal terakhir. Kita menghitung mengenai zakat profesi atau penghasilan. Seorang bidan memiliki penghasilan sebagai berikut. Gaji dari rumah sakit 1 juta rupiah. Gaji dari klinik 2.500.000 rupiah. Adapun pengeluarannya dalam 1 bulan adalah sebagai berikut. Keperluan pokok sehari-hari 1.200.000 rupiah. Kemudian biaya pendidikan anak 800.000 rupiah. Hitunglah zakat yang harus dikeluarkan oleh bidan tersebut. Nah, kita hitung dulu total penghasilan dari bidan tersebut. Ditambahkan ya, dijumlahkan gaji dari rumah sakit dan gaji dari klinik dijumlahkan. Jadi totalnya 3.500.000 rupiah. Kemudian hitung juga pengeluarannya. Pengeluarannya itu adalah 1.200.000 rupiah ditambah 800.000 berarti 2 juta rupiah. Tinggal kita hitung penghasilan bersihnya. 3.500.000 rupiah dikurangi 2 juta rupiah berarti penghasilan bersihnya adalah 1.500.000 rupiah. Nah, untuk menghitung zakatnya, ingat kadar zakat profesi adalah 2,5%. Tinggal dikalikan ke penghasilan bersih. Berarti dikalikan ke 1.500.000 rupiah. Jadi membayar zakatnya itu sebanyak 37.500 rupiah per bulan. Itu jika dihitung dari penghasilan bersih. Jika dihitung penghasilan kotor berarti tinggal mengalihkan saja 2,5% dikalikan ke total penghasilan yang tadi 3.500.000. Berarti wajib membayar zakatnya adalah 87.500 rupiah. Nah, ini tergantung dari bidan tersebut mau menghitung dari penghasilan kotor atau penghasilan bersih begitu. Nah, sampai di sini anak-anak cara menghitung zakat mal. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan anak-anak bisa paham serta bisa mengerjakan soal berikut. Ya, itu tadi penjelasannya. Sudah makin jelas apa makin bingung, Cah? Makin jelas ya, harusnya makin jelas. Iya, pintar. Nah, sekarang tugasnya yaitu berkelompokannya tadi. Ini dia. Mengerjakan 4 soal secara berkelompok, tapi kerjakan sendiri-sendiri dulu. Tugas kelompok atau LKPD, jawablah soal berikut secara mandiri, lalu diskusikan dengan kelompokmu untuk menemukan jawaban yang benar. Kalian kan pasti ngitungnya kadang beda-beda toh. Lah kok bisa ini? Gonku jawabannya ini. Yang kemarin tuh. Iya, betul. Nah, seperti itu. Didiskusikan dengan kelompoknya. Sudah menemukan jawaban yang cocok dari satu kelompok? Udah. Sudah. Udah. Belum. Sudah apa belum? Belum. Ini kok kameranya dimatikan semua? Ayo dinyalakan. Ayo kameranya mana ini? Tadi ini tuh nyalain 2 loh, Cak, sama HP. Satu ngecek kalian. Ayo lo kameranya tidak do nyala ternyata. Ya nyala cuma Mbak Cercavia saja. Cercavia Wahyu Ferianti. Bagus, yang lain. Ayo dinyalakan.
bagus gitu dah. Siapa yang sudah dengan kelompoknya ngobrol-ngobrol? Ayo. Siapa? Tadi yang sudah ketemu jawaban fixnya yang mana gitu siapa? Ngacung? Belum? Oh itu Mbak Revi. Mbak Revi saja. Yang lain tidak ngobrol-ngobrol sama kelompoknya? Belum. Tapi udah mengerjakan belum? Sudah. Saya kok kayak ngampet-ngampet guyu. Mbak Nakesha, ngewabuin kepo. Nah, coba dengan Mbak Naki. Belum mengerjakan. Oh, ngetoro ekspresi mungkin sambil guyu nih. Nah, itu ketahuan. Makanya kalau kamera dinyalakan itu kan kayak tatap muka di sekolah toh, Cak. Ini tuh bisa lihat di sekolah ngapusin di sini. Udah benar-benar. Nah, coba Mbak, berarti yang sudah cuma Mbak Revi aja itu baruan. Karena Mbak Revi sudah disampaikan ke kelompoknya semua. Udah nggak nyimak, pada diabain kalau sampai kelompok. Hah? Pada nggak nyimak, malah diabaikan kok. Oh, nyimak saja. Kayak orang coba yang satu membaca, yang lain nyimak. Ya udah, kita bahas. Tapi pengen dengar jawabannya dulu deh. Dari siapa yang sudah mengerjakan? Ayo jujur. Hands up boleh deh. Itu. Oh ini sinyalnya hilang-hilang. Hands up dipencet di situ. Di bawah itu ada simbol angkat tangan itu. Dipencet yang sudah mengerjakan. Ada atau punya kalian? Mbak Nova, Mbak Ambar, bagus. Mbak Revi, siapa lagi? Mbak Eviana, pintar. Mbak Nurul Septiana, Mbak Aisyah Farah, bagus. Yang lain? Sudah, ini toh yang mengerjakan. Oke, coba Mbak Eviana. Pengen dengar jawaban dari pertanyaan nomor 1 ya. Baca soalnya dan jawabannya. Yuk, ini Mbak Eviana. Kelihatan tuh, Cah? Baca soalnya dulu. Mbak Eviana. Di mute-nya dipencet, Nduk. Mbak Eviana. Ada nggak? Itu pinter. Yo, dibaca soalnya, Nduk. Bu Hindun memiliki emas seberat 130 gram. Berapa rupiah yang dikeluarkan untuk zakat jika harga emas 450.000 per gram? Caranya gimana, Nduk? Sudah mencapai nisab belum, Nduk, itu, Nduk? Sudah belum? Emas. Tadi nisab emasnya berapa? 93,6 gram. Pintar, 93,6. Kalau dia punya nih 133 gram, berarti sudah mencapai nisab belum? Sudah. Bagus. Berarti caranya gimana ngitungnya, Cah? Kadarnya emas itu berapa tuh, Cah? 2,5%. 2,5%. Terus? Kali. 450. Kali kan emas yang dia punya berapa? 133 gram. 133 gram kalikan harga emasnya pasarannya 450.000. Pinter. Jadi jawabannya berapa, Cah? 5. Berapa? 5. Berapa? Nanti aja deh diketik di linknya ya nanti ya. Linknya nanti jawabanmu aja gitu ya. Yang penting caranya udah betul toh, udah bisa toh. Ya. Pinter. Sekarang ya nomor 2 yang cowok deh. Mas Bima, yo Mas Bima dibaca nang.
Hmm? Mas Bima? Hilang. Mas Dava, coba Mas Dava dibaca nang. Oh Mas Bima, oh ya. Betul. Multiplikator berapa? Hmm? Gimana? Putus-putus ya suaranya ya. Berapa kuintal? Jika pengairannya mengandalkan hujan. Kalau hujan itu berarti bayar apa gratis? Gratis. Kalau gratis tadi berapa kadarnya? 10%. Pinter. Langkah pertama selalu kita ubah dulu. Ton 10. Ingat, 1 ton ini 10 berapa? 2, 3 ton. 1000. Berarti kalau 23 ton 23.000. 23.000 kali 10%. Yieldnya kayak tadi tuh dicoret-coret terus ketemunya berapa gitu ya. Bisa ya, Cah? Bisa. Pinter, bisa ya. Nanti diketik sendiri aja jawabannya. Nah, ini caranya tadi. Skip. Nah, ini kunci jawabannya soalnya. Yang nomor 2 itu tanya. Yang nomor 2 itu bayarnya itu kuintal atau kilo ya? Oh, nanti boleh. Yang penting gini, yang penting satuannya. Nanti kan di linknya itu nanti isian singkat. Kalau kamu misalnya jawab 5 kuintal, boleh. Atau meh pakai kilo juga boleh. 5 kuintal itu berarti berapa kilo? Berapa, Cah? 1 kuintal itu berapa kilo? 500. Tadi. Nah, pinter. 1 kuintal itu kan 100. Berarti nak 5 kuintal 500. Jadi ngisinya boleh 5 kuintal bener, 500 kg juga bener. Jelas ya? Ya. Nah, gitu ya, ada bayangan ya. Bagus. Untuk tugas individunya nanti absensi diisi sendiri. Angket motivasi seperti kemarin ya. Jangan salah ya. S itu apa? Setuju. Sangat setuju. Kemudian kalau S Setuju. TS Setuju. STS Sangat tidak. itu jelas ya. Jangan balik-balik ya, Cah. Kemudian tugas kelompoknya ini kalau kemarin-kemarin kan biasanya upload PowerPoint atau video toh, Cah, atau foto toh, Cah. Tapi ini Bu nggak butuh fotonya, cuman kalian isi nama terus angkanya saja dari jawabanmu. Dari angka itu nanti Bu yang koreksi, gitu ya. Nah, bingung pakai misalnya meh ngetik 1 juta, kok bingung titiknya di mana? Nggak usah kasih titik. Yang penting nolnya bener. 1 juta nolnya berapa? 6. Nol itu ketoke tidak bermanfaat, tapi sangat bermanfaat. Bayangkan, bodoh-bodoh. Adikmu disangoni 100.000. Kamu disangoni kacek 01 wae. 10.000. Sakit hati nggak kira-kira? Sekali. Sekali dong. Makanya hati-hati dengan angka 0 ya toh. Wah, adekku masuk adek sangone 100.000, aku 10.000. Gitu toh. Alah, Nduk, mau kacek 0 tok kok nyotak kayak 0 karo ibu. Kan jadi kayak nggak bermanfaat atau padahal itu sangat besar sekali nah, gitu ya. Kemudian tugas individu yang terakhir dibuka LKS-mu. Sudah beli LKS-mu atau Cah? Nah, itu buka halaman 32 sampai 33. Sudah ketemu? Ya. Nah, yang dikerjakanlah pilihan ganda saja. Itu ya. Dan orang nanti link-linknya dulu, baru kalau link-linknya udah selesai semua, baru mengerjakan LKS. Gitu ya? Ya.
Iya, alhamdulillah selesai untuk hari ini. Kita lihat berapa yang ikut, ada 20. Tadi kita mulai sekitar ada 26. Oke, berarti sebenarnya banyak Zoom-nya ya yang ikut ya. Kalau kalian seneng Zoom apa Google Meet? Meet. Kalau Zoom tuh loginnya lama, Bu. Oh gitu, tetap seneng Meet ya. Berarti kedepannya Meet itu ya. Zoom harus paketan. Apa Cah? Zoom harus paketan. Apa Mbak Nakesha? Zoom harus paketan, Bu. Oh gitu. Kalau Google Meet hemat gitu. Terus sama ya Mbak Aisyah. loginnya lama, Bu. Oh, gitu. Loginnya. Oh ya. Berarti suka Google ya. Berarti besok kita Google Meet lagi gitu. Ya. Oh ya. Kalau Google Meet Win raba-raba kayak tadi ya, karena Win belum terbiasa, atau Cah? Tidak apa ya. Iya. Selesai untuk hari ini. Kita dengan doa kafaratul majlis. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Ya, bagus. Hamdalah dulu bersama-sama, baru kafaratul majlis. Selesai untuk hari ini. Tapi semangat untuk minggu depan kita ada Google Meet lagi gitu ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.